Assalamualaikum, Shalom dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Andrianto Bangun, NIM 201 301 502 145, kelas PJKRI. Di sini saya akan mempresentasikan perencanaan pengajaran. Bab 1, bagian A, tujuan perencanaan pengajaran. Tujuan pengajaran merupakan komponen utama yang terlebih dahulu yang harus dirumuskan guru di dalam proses belajar mengajar. Peran tujuan ini sangat penting karena merupakan sarana dari proses belajar mengajar. Karena itu tujuan pengajaran atau tujuan instruksi sering juga dinamakan sarana belajar. Pada waktu yang lalu, tujuan mengajar diartikan sebagai sesuatu upaya pendidik guru dalam hubungan dengan tugas-tugasnya membina peserta didik siswa. Misalnya, yang pertama, meningkatkan kemampuan membaca siswa. Yang kedua, melatih keterampilan tangan siswa. Yang ketiga, menimbulkan sikap disiplin dan percaya diri di kalangan siswa. Dewasa ini ditunjukkan pengajar lebih diartikan sebagai perilaku hasil belajar yang kita harapkan yang dimiliki siswa-siswa setelah mereka menampung proses belajar mengajar. Misalnya, A. Siswa-siswa memiliki kemampuan membaca yang lebih baik. B. Siswa-siswa yang menguasai keterampilan menguasai keterampilan tangan yang memadai. Bagian C. Siswa-siswa yang bersikap yang disiplin dan percaya diri. D. Siswa-siswa yang dapat mencegah persamaan kodrat. E. Siswa-siswa membuat kerajinan tangan dari tanah liat. F. Siswa-siswa yang mendapatkan atau memukakan secara yang terdapat untuk mencegah timbulan penyakit. G. Siswa-siswa yang dapat menuliskan contoh-contoh kalimat tunggal dalam bahasa Indonesia. Dari contoh di atas terlihat pada waktu yang lalu yang ditunjukkan pengajaran diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan guru. Sedangkan kedewasaan ini ditunjukkan pengajar lebih diartikan sebagai produk atau hasil yang dapat dicapai oleh siswa, atau dengan kata lain yang ditunjukkan pengajar pada waktu yang dilakukan atau berpusat pada guru atau pendidik. Sedangkan tujuan pengajar dewasa ini selalu berpusat pada peserta didik siswa. Tujuan pendidikan dapat dibagi atas tujuan konotatif, tujuan eksekutif. Yang pertama, tujuan konotatif. Tujuan konotatif adalah tujuan yang lebih banyak berkenaan dengan perilaku dalam aspek berpikir atau intelektual. Yang kedua, tujuan
tujuan psikomotorik. Tujuan-tujuan adalah tujuan yang banyak berkenaan dengan aspek keterampilan motorik atau gerakan dari peserta didik siswa. Contohnya siswa dapat menampilkan berbagai gerakan senam atau kesegaran jasmani dalam kurung SKC dengan baik. Sekianlah presentasi saya, lebih kurangnya mohon dimaafkan.